Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Ardian selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio serta teman-temanku semuanya dari kelas Akuntansi B. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai penilaian obligasi. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Silahkan yang pertama. Yang pertama yaitu saya, Ainun Putri Utari, NIM 20441-806. 20441827. Yang ketiga, saya sendiri, Mutiara Intan Gamela, NIM 204481802. Yang keempat, saya Priya Utomo dengan NIM 20441814. Yang kelima, saya Suci Utari Utami dengan NIM 20441803. Yang keenam, saya Winnie Puspadirina dengan NIM 20441794. Dan yang terakhir, saya Yogi Setia Dermajati dengan nomor NIM 20441-810. Baik, itu tadi adalah anggota dari kelompok 1. Yang selanjutnya, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama mengenai pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang menerbitkannya. Jangka waktu obligasi bervariasi. Pada umumnya adalah jangka panjang sekitar 5-20 tahun. Bagi penerbitnya, obligasi merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya intermediasi keuangan karena mereka memperoleh dana langsung dari masyarakat tanpa melalui bank. Bagi investor atau pemodal, obligasi adalah salah satu investasi yang lebih menguntungkan karena biasanya bunganya lebih tinggi dari deposito. Kemudian, jenis-jenis obligasi berdasarkan dari bentuk pendapatan bunga yang diberikan. Yang pertama, obligasi dengan bunga tetap. Obligasi jenis ini ditetapkan pada awal penjualan dan tidak berubah sampai jatuh tempo. Kemudian yang kedua, obligasi dengan bunga mengambang. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali kupon pertama dibeli. Sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon tersebut, maka ditentukan tingkat bunga untuk berikutnya. Yang ketiga, obligasi dengan bunga campuran. Merupakan gabungan antara bunga tetap dan bunga mengambang. Untuk periode awal biasanya menggunakan bunga tetap dan selanjutnya bunganya bersifat mengambang. Kemudian berdasarkan dari pihak penerbit obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Obligasi ini diterbitkan untuk memenuhi pembiayaan negara. Jika pemerintah menerbitkan obligasi, berarti pemerintah memiliki hutang jangka panjang kepada siapa saja yang memegang obligasi. Sehingga sebagai bentuk kompensasi kontrak obligasi tersebut, pemerintah memberikan tingkat bunga atau bagi hasil. Kemudian yang kedua maksud saya obligasi perusahaan milik negara. Merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau berplat merah atau BUMN. Contoh penerbit obligasi jenis ini adalah PLN, Pegadaian, BTN, Jasa Marga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, obligasi perusahaan swasta. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta. Sebagian besar yang diperdagangkan di Bursa Efek adalah obligasi jenis ini. Contoh penerbit obligasi jenis ini adalah Astra International, Ciputra Development, Bank Modern, Dharmala Sakti Sejahtera, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi berdasarkan bentuknya.
Obligasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, obligasi atas nama, atau biasa disebut dengan registered bond. Obligasi atas nama, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan mencantumkan nama pembelinya. Yang kedua, yaitu obligasi atas unjuk, atau biasa disebut dengan bearer bond. Obligasi atas unjuk, yaitu nama pembeli tidak mencantumkan dalam sertifikat obligasinya. Dan yang ketiga yaitu obligasi tanpa sertifikat atau biasa disebut dengan entry bond. Obligasi tanpa sertifikat adalah obligasi yang diterbitkan tanpa sertifikat. Pernyataan hutang penerbit dinyatakan dalam sertifikat yang didaftarkan kepada lembaga penyimpanan. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi berdasarkan jaminannya. Obligasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, guaranteed bond. Obligasi yang diterbitkan dengan agunan, baik yang beragunan khusus, secured bond, atau yang tidak beragunan khusus, unsecured bond. Obligasi beragunan khusus biasanya dinyatakan agunan, misalnya yaitu pabrik yang dimiliki perusahaan, atau sementara obligasi yang tidak beragunan khusus tetap dijamin dengan kekayaan perusahaan. Yang kedua yaitu subordinate bond, yaitu obligasi unsecured, statusnya di bawah obligasi unsecured biasa sehingga bila penerbit dilikuidasi maka hak tagih pemilik obligasi ini diberikan setelah hak ditagih obligasi biasa. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi, yaitu obligasi hibrida, yang dibedakan menjadi 2, yaitu convertible bond, merupakan obligasi yang memberikan pemiliknya hak untuk menukarkan obligasi konvensi yang dimilikinya dan semua sisa kupon dengan saham biasa. Jumlah konvensinya, harga konvensinya, dan waktu konvensinya telah ditentukan sebelumnya dalam dokumen penerbit obligasi tersebut. Yang kedua, ada obligasi dengan waran. Merupakan obligasi yang diterbitkan disertai waran sebagai pemanis untuk menarik minat investor. Waran sendiri merupakan suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli sejumlah saham emiten. Jenis-jenis obligasi yang terakhir, obligasi khusus, yang dibedakan menjadi 3, yaitu callable bond. Yang pertama, callable bond adalah obligasi yang memberikan penerbitnya hak untuk menebus bagian atau seluruh obligasi tersebut dengan harga yang telah disepakati pada tanggal sebelum jatuh tempo. Yang kedua, obligasi amortisasi, obligasi yang penebusnya dilakukan sedikit demi sedikit sebagai lawan dari penebusan tunggal secara penuh. Yang ketiga, perpetual bond, disebut juga sebagai obligasi abadi, merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa memiliki jatuh tempo, tetapi tetap memiliki kupon sebagai obligasi lain. Obligasi perpetual diterbitkan seperti opsi beli, sehingga penerbitnya dapat melunasi pokok-pokok pinjaman sehingga menghapus kewajiban membayar bunga. Selanjutnya, selain pembagian di atas, dikenal juga obligasi syariah atau sukuk. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN mendefinisikan obligasi syariah atau sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Struktur sukuk dapat berupa yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau mufarodah atau khirat ataupun musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama dengan skema bagi hasil, pendapatan, atau keuntungan. Obligasi ini memberikan return untuk menggunakan term indikatif atau expand return.
Yang kedua, margin atau fee. Berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan ijaroh, obligasi syariah mudharabah menggunakan akad mudharabah. Sementara obligasi syariah ijaroh menggunakan akad ijaroh. Ikatan atau akad mudharabah pada dasarnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sementara pemilik usaha memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Kemudian penilaian obligasi. Untuk perhitungan tingkat bunga obligasi ada titik waktu yang diperhatikan. Yang pertama, tanggal komitmen, yaitu saat pemberian dana dan pihak yang memerlukan dana dan menentukan tingkat bunga obligasi. Yang kedua, kapan dana akan diserahkan, dan yang ketiga, kapan piutang akan dilunasi. Nah, notasi yang dipergunakan, yang pertama, I dengan tingkat bunga, yang kedua, TO dengan tanggal komitmen, yang ketiga, T1 dengan dana akan diserahkan, dan yang keempat, T2 tanggal obligasi dilunasi kembali. Penilaian obligasi berdasarkan beberapa istilah yang diperlukan. Yang pertama adalah spot rate, yaitu tingkat bunga obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut, atau terdapat pada zero coupon bond. Yang kedua, future rates, tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan saat penyerahan dana berbeda. Yang ketiga, current yield, merupakan proporsi penghasilan obligasi yang berasal dari gambaran kupon tahunan terhadap harganya. Yang keempat, yield to maturity, merupakan interest rate of return yang diperoleh modal sampai dengan jatuh tempo. Yang kelima, yield to call, merupakan hasil obligasi callable yang sebelum jatuh tempo ditarik kembali oleh penerbitnya. Yang keenam, horizon yield atau released yield, yaitu kadang pemilik obligasi tidak memegang obligasi sampai jatuh tempo karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti ini, investor dapat menghitung hasil obligasi dengan horizon yield. Selanjutnya adalah resiko investasi di obligasi. Yang pertama, resiko tingkat bunga pasar atau market interest rate risk, merupakan resiko yang dihadapi pemegang obligasi karena naiknya tingkat bunga pasar. Yang kedua, resiko daya beli atau purchasing power risk, yaitu resiko naiknya tingkat inflasi yang menyebabkan harga barang-barang naik sehingga daya beli turun. Yang ketiga, resiko prestasi atau default risk, yaitu resiko ketidakmampuan issuer dalam membayar kewajibannya baik bunga maupun pokoknya. Yang kelima, resiko likuiditas, yaitu resiko karena kesulitan untuk menjual pada saat butuh uang atau belum ada pasar reguler. Yang kelima, resiko jangka waktu jatuh tempo, yaitu resiko karena makin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka obligasi akan semakin labil harga pasarnya. Yang keenam, resiko mata uang atau currency risk, yaitu resiko yang bersumber dari perbedaan antara nilai tukar mata uang asing dengan mata uang lokal. Yang ketujuh, resiko call atau call risk, yaitu resiko yang dihadapi oleh investor karena penerbit obligasi dapat melaksanakan haknya untuk menebus obligasi sesuai aturan yang digariskan dalam kontrak. Yang kedelapan, resiko politik atau political risk, yaitu resiko yang dihadapi oleh investor karena kondisi stabilitas politik dan keamanan suatu negara. Yang kesembilan, resiko sektor industri atau industri sektor risk, yaitu resiko yang dihadapi investor karena pertumbuhan sektor industri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. 1. Jangka waktu obligasi. Jangka waktu yang semakin panjang, maka harga obligasi pula akan semakin tinggi. Dan apabila jangka waktu semakin pendek, maka harga obligasi akan semakin menurun. Yang kedua adalah
resiko tidak terima bunga, dan pokok pinjaman. Yang ketiga adalah status pajak dari pembeli. Yang keempat adalah adanya provisi yang kemungkinan dari penerbit obligasi melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Yang kelima adalah jumlah kupon. Kupon secara bersamaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga obligasi. Kupon yang tinggi akan berpengaruh pula pada harga obligasi yang akan cenderung semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Apabila kupon memiliki tingkat yang rendah, maka harga obligasi pun akan semakin menurun. Sekian presentasi mengenai materi penilaian obligasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.